Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terpidana, dua diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya karena alamnya, tetapi juga karena generasi mudanya yang penuh energi, harapan, dan cita-cita. Namun di balik semua potensi itu, ada ancaman yang diam-diam menggerogoti, penyalahgunaan narkoba. Narkoba bukan hanya isu kesehatan atau hukum. Ini adalah persoalan moral, akhlak, dan masa depan generasi muda. Di era modern yang penuh tekanan seperti sekarang ini, banyak remaja yang mencari pelarian instan. Tetapi, pilihan itu justru membuat mereka terjerumus ke jalan yang salah. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana pandangan agama terhadap bahaya narkoba dan mengapa sih generasi muda harus memilih jalan yang sehat, benar, dan penuh nilai kebaikan. Narkoba merusak tubuh kita secara perlahan, seperti racun yang bekerja secara diam-diam. Zat berbahaya ini menyerang otak pusat dari semua pikiran, perasaan, dan kemampuan kita. Pada awalnya mungkin terasa euforia sesaat, tapi setelah itu tubuh mulai melemah, pikiran kacau, dan kemampuan untuk mengambil suatu keputusan mulai menurun. Dan parahnya lagi, ketergantungan membuat seseorang hilang kendali penuh atas hidupnya. Masa depan yang cerah mulai memudar dan digantikan oleh lingkaran setan yang sulit diputuskan. Inilah bahaya narkoba, bukan hanya merusak tubuh tetapi merampas semasa depan. Mengapa narkoba dilarang? Semua agama mengajarkan kebaikan, kesehatan, dan akhlak yang mulia. Karena itu, penyalahgunaan narkoba jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun. Dalam Islam, Allah memerintahkan menjauhi segala hal yang merusak diri, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dalam Kristen, Alkitab mengajarkan bahwa tubuh adalah milik Allah, sehingga harus dijaga dari apapun yang merusak. Dalam Hindu, ajaran Dharma menuntut manusia agar hidup dalam kesucian dan menjauhkan diri dari tindakan yang merusak kesadaran. Dalam Buddha, narkoba termasuk bagian dari hal yang mengganti kejernihan pikiran, bertentangan dengan sila hikmah, menjauhi zat yang memabukkan. Dalam Konghucu, menjunjung tinggi kebajikan berarti menjaga tubuh dan pikiran dari hal-hal yang merusak harmonisan kehidupan. Generasi cerdas bukan hanya mereka yang berprestasi di sekolah, tetapi juga mampu membuat keputusan yang tepat dalam hidupnya. Salah satu bentuk kecerdasan moral dan spiritual adalah berani menolak narkoba. Lalu, bagaimana cara menjadi generasi yang kuat dan bebas dari narkoba? Yang pertama, pilihlah lingkungan pergaulan yang sehat dan mendukung hal-hal positif. Yang kedua, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, organisasi, atau hobi kreatif. Yang ketiga, berani berkata tidak ketika ada yang menawarkan narkoba, sekecil apapun godaannya. Yang keempat, jangan ragu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada guru, orang tua, atau pemuka agama ketika merasa bingung atau butuh arahan. Yang terakhir, jadilah inspirasi bagi teman-teman dengan memberi contoh untuk menjauhi narkoba dan memilih jalan hidup yang lebih baik. Di balik setiap remaja yang kuat, ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan pertama itu adalah keluarga. Keluarga itu adalah benteng pertama. Dan dengan adanya perhatian yang tulus dan komunikasi yang hangat, itu akan menjauhkan remaja dari godaan narkoba. Dan dari hal-hal kecil itu, kita bisa menjauh dari narkoba. Banyak yang meremehkan hal-hal kecil itu, padahal itu sangat berdampak besar.
Sekolah juga merupakan tempat penting untuk remaja, bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga untuk membimbing moralnya menuju jalan yang benar. Di luar itu, ada masyarakat tempat ruang lingkup remaja tumbuh. Dengan adanya lingkungan yang positif, maka akan melahirkan generasi yang positif juga. Dan yang paling penting, kita tidak boleh menutup mata. Jika ada teman, keluarga, atau tetangga kita yang terjerumus, kita harus mengulurkan tangan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Melawan narkoba bukan hanya tugas satu orang, melainkan tugas kita bersama untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai bangsa. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Dia hanya menawarkan kebahagiaan yang semu, lalu mencuri masa depan secara perlahan. Sebaliknya, agama mengajarkan kita untuk menjaga diri, menjaga akal, menjaga tubuh, dan menjaga masa depan. Ketika kita mengatakan tidak pada narkoba, kita sebenarnya sedang mengatakan ya pada masa depan yang lebih cerah. Jadilah generasi yang kuat, generasi yang sadar, generasi yang memilih jalan kebaikan. Sama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat, beriman, dan berprestasi. Mulai dari sekarang, Sayangi hidupmu, jaga masa depanmu. Generasi cerdas adalah generasi bebas narkoba.